Selamat pagi semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita percaya dan percaya bahwa Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita semua sampai hari ini ya, sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang awesome, Tuhan yang faithful, Tuhan yang baik dan setia. Saya bersyukur kalau pemerintah bangsa Australia bisa mengatasi saudaraku semua pandemik ini dengan pertolongan Tuhan. Dan saya bersyukur saudara-saudara semua tetap dalam keadaan yang sehat dan baik. Tetap jaga kesehatan, ya, tetap jaga kerohanian, dan juga jaga emosi kita supaya kita tetap ada dalam pusat daripada kehendak Tuhan. Ya, amin. Nah saudara, kita akan melanjutkan khotbah seri yang sudah kita pelajari bersama. Minggu lalu kita membahas tentang the discipleship journey. Ya, ada 8 core kurikulum pemuridan yang harus kita jalani bersama-sama, mulai dari biblical theology dan diakhiri sampai biblical foundation. Nah, sebelum kita memasuki semua pelajaran itu mulai minggu depan, hari ini kita akan belajar saudaraku tentang the vital spirituality ya, atau kerohanian yang vital, kerohanian yang sehat, kerohanian yang esensial yang perlu saudaraku saya dan saudara miliki dan hidupi dan saudaraku kita alami bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu saudara-saudara rindu memiliki kerohanian yang sehat? Ya. Tuhan mau saudaraku supaya rohani kita menjadi rohani yang sehat, ya, rohani yang healthy, vital, ya, kerohanian saudaraku yang bahkan dikatakan Alkitab menyala-nyala, ya, biarlah rohmu menyala-nyala, rohmu berkobar-kobar. Karena saya percaya sebagai seorang murid kita perlu memiliki sebuah hati, saudaraku, sebuah sikap yang terus saudaraku mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, terus menyala-nyala dalam mengiring Tuhan. Nah, mari kita lihat saudaraku firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas beberapa pasal, ya, beberapa ayat firman Tuhan. Kita mulai dari kitab Yeremia pasal yang kedua. Kita lihat ayat yang kelima. Yeremia pasal yang kedua ayat yang kelima, saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan ini buat kita semua. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu kepadaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Saudara, Nabi Yeremia berkata dan menegur kepada bangsa Israel, saudaraku, bahwa saudaraku nenek moyang mereka, saudaraku, begitu curang dan begitu menjauh daripada Tuhan. Mereka menjauh daripadaku, lalu mengikuti dewa kesia-siaan sampai hidup mereka menjadi sia-sia. Bahasa Inggris, saudaraku, menerjemahkan ayat ini, they worship worthless idols until they become worthless themselves. Wah, saudara, luar biasa sekali. Orang-orang Israel, saudaraku, meninggalkan Tuhan, lalu menyembah dewa kesia-siaan sampai hidup mereka menjadi sia-sia. Saudara, ini mengerikan dan sangat menyedihkan, saudara. Orang dan bangsa pilihan Tuhan sampai akhirnya saudaraku meninggalkan Tuhan dan mencari dan menyembah dewa kesia-siaan dan akhirnya hidupnya menjadi sia-sia. Saudara, ini adalah sebuah gambaran juga apa yang sedang dialami oleh orang-orang Kristen gereja modern zaman hari-hari ini. Di zaman now ini, saudara, ada banyak orang Kristen dan gereja saudaraku yang saudaraku lupa akan kebaikan Tuhan. Lupa bahwa Tuhan itu awesome and sovereign dalam hidup kita. Persis seperti Yeremia 2 yang kelima ini. Meninggalkan Tuhan dan mencari dan menyembah dewa kesia-siaan. Ada terjemahan dalam bahasa Inggris, saudaraku, satu terjemahan yang menerjemahkan, saudaraku, bahwa mereka, they are running on empty and they are running after emptiness. Running on empty and running after emptiness. Mereka menjadi sia-sia, saudaraku, karena mereka menyembah dewa kesia-siaan. Apa itu, saudaraku, running on empty? Running on empty ini diibaratkan seperti mobil, saudara, ya, yang bensinnya sudah empty tapi tetap running, tetap jalan. Orang ini menggambarkan, saudaraku, tentang the poverty of the soul, jiwa dan roh yang miskin, yang compang-camping,
Kalau mobil saudaraku bensinnya sudah habis, sudah empty, pasti jalannya itu dredet saudara. Ya, dan ada bahaya yang mengancam bahwa mobil itu pasti akan berhenti. Jadi saudaraku running on empty, orang-orang Kristen hari ini mengalami kelelahan, keletihan dalam jiwanya, dalam kerohaniannya, karena mereka saudaraku lupa untuk duduk diam menanti-nantikan Tuhan. Bukankah firman Tuhan mengingatkan ketika kita duduk diam menanti-nantikan Tuhan, justru di situ terletak kekuatan kita, tapi kita enggan. Hari-hari ini saudara, ada banyak orang yang kedua adalah running after emptiness. Menggambarkan sebuah kondisi the addiction of the soul. Jiwa atau roh saudaraku yang addiction. Atau saudaraku terikat. Atau saudaraku ketagihan saudaraku kepada hal-hal yang bukan datang daripada Allah, tetapi ketagihan kepada hal yang sia-sia. Ini menggambarkan saudaraku kondisi orang Kristen saudara yang mengejar kesia-siaan, popularitas, keuangan, worldly things. Yang Alkitab berkata saudaraku, lust of the flesh and lust of the eyes. Keinginan mata, keinginan daging. Begitu kuat. Sehingga akhirnya saudaraku banyak keluarga, banyak anak muda, bahkan banyak hamba-hamba Tuhan. Yang dulunya dipakai Tuhan, dulunya cinta Tuhan on fire, but now they are on the floors. Mereka jatuh saudaraku, mereka tiarap. Karena saudaraku, mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Mereka meninggalkan Tuhan. Dan mencari dewa kesia-siaan. Dan bahkan hidup mereka sendiri menjadi sia-sia. They become worthless themselves. Saudara, kalau kita perhatikan dalam ayat yang berikutnya, mari kita perhatikan Yeremia 2 tadi, ya sekarang tadi kita baca ayat yang kelima, kita baca sekarang ayat yang ke-13. Saya ingin baca buat setiap kita. Yeremia 2 ayat 13, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup. Lalu yang kedua, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Ironis sekali, saudara. Ayat yang kelima, saudaraku, nenek moyang Israel meninggalkan Tuhan, lalu menyembah dewa kesia-siaan, sampai hidupnya sendiri menjadi sia-sia. Lalu ayat yang ke-13, Allah mengulang kembali, umatku Israel melakukan 2 kejahatan. Yang pertama adalah meninggalkan aku. Jelas saudara. Ya. Ayat yang kelima diulang lagi. Meninggalkan aku. Lalu yang kedua. Mereka saudaraku menggali kolam yang bocor bagi dirinya sendiri. Kolam yang tidak dapat menahan air. Saudara, kalau kita perhatikan di sini. Ada 2 kejahatan Israel yang menjadi juga gambaran buat saya dan saudara. Kejahatan itu adalah sebuah saudaraku habit yang negatif yang kita ulang-ulang terus-menerus sampai akhirnya menjadi sebuah kejahatan. Dan kita nggak sadar ternyata kita saudaraku bisa hidup dan melakukan kejahatan. Dan Yesus mengajarkan kepada kita dalam doa Bapa kami, jauhkan kami, lepaskan kami from the evil one. Deliver us from the evil one. Kalau hari-hari ini saudaraku secara nggak sadar, mungkin saya dan saudara melakukan kejahatan seperti orang-orang Israel. Mari kita biarkan Tuhan menyelidiki hati saya dan saudara hari ini. Apa itu kejahatan yang orang-orang Israel ulangi? Yang orang-orang Israel lakukan? Yang pertama, mereka meninggalkan Tuhan, sumber mata air yang abadi. Saudara, ini ironis sekali. They have abandoned me, the fountain of living water. Ketika Allah berkata demikian, pasti Allah begitu sedih sekali. They abandon me, the fountain of living water. Allah yang menjadi saudaraku sumber mata air yang abadi ditinggalkan oleh orang-orang Israel. Demikian juga mungkin kita meninggalkan kasih yang mula-mula, kita meninggalkan hadirat Allah, kita meninggalkan sukacita ilahi dalam hidup kita. The fountain of the living water, saudaraku, kita tinggalkan. Lalu saudara,
Ayat yang ke-13 dari Yeremia 2 ini berkata, menggali kolam atau sumur sendiri dengan kekuatannya sendiri untuk agendanya sendiri. Padahal kolam itu adalah kolam yang bocor, yang tidak bisa menampung air. Saudara, kalau kita perhatikan ayat 13 ini ayat yang begitu dalam, saudara. Orang-orang Israel, saudaraku, meninggalkan Tuhan, lalu orang-orang Israel menggali sendiri kolamnya, sumurnya yang bocor, yang gak bisa menampung air dengan kekuatannya sendiri, dengan agendanya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, dengan kemauannya dan pertimbangannya sendiri. Saya rasa, saudara, ada banyak orang, saudaraku, yang hari-hari ini persis seperti itu. Problem kekristenan, problem gereja hari-hari ini, sehingga akhirnya saudaraku tidak lagi hidup dalam gaya hidup pemuridan. Karena mereka, saudaraku, sudah meninggalkan Tuhan dan menggantikan Tuhan, sumber mata air yang abadi itu. Dengan kekuatannya sendiri mencari, saudaraku, menggali sumur yang bocor dan tidak bisa menampung air. Kalau hari-hari ini, saudaraku, kita terjebak dengan rutinitas. Kita terjebak, saudaraku, dengan cinta uang, keangkuhan hidup, keinginan mata, keinginan daging yang begitu kuat. Selalu, saudaraku, ada banyak pergumulan dan tantangan yang Tuhan, saudaraku, perhadapkan di depan hidup kita. Dan pilihan itu akan menentukan di manakah hati saya dan saudara. Orang-orang Israel pada zaman itu, saudaraku, mereka pergi ke Mesir. Karena di Mesir mereka mencari sungai Nil. Mereka, saudaraku, pergi ke Asyur karena di sana ada sungai Efrat. Mereka berpikir sungai Nil dan sungai Efrat bisa memuaskan dahaga dia. Padahal, saudaraku, Tuhan adalah the fountain of the living water. Sumber daripada mata air yang abadi. Gambaran ini, saudaraku, menunjukkan ada banyak orang yang hari-hari ini, saudara, terjebak di dalam performance trap. Terjebak di dalam possession trap. Terjebak, saudaraku, dalam banyak perkara. Sehingga akhirnya, saudaraku, possession kita, saudaraku, cari terus. Kita akumulasi terus. Riches and wealth. Kita punya rumah 1 gak cukup. Kita punya rumah 2 gak cukup. Rumah 3, rumah 4, 5, dan seterusnya. Dan akhirnya, saudaraku, ada banyak, saudaraku, orang-orang yang terjebak di tengah-tengah, saudaraku, mencari kenikmatan dunia, mencari, saudaraku, possession, mencari, saudaraku, position, mencari performance, mencari achievement yang tidak pernah bisa memuaskan kita, seperti kolam dan sumur yang bocor. Dan kita akhirnya kompromi dan meninggalkan Tuhan, sumber mata air yang hidup. Mari hari ini, saudara, ketika kita mendengar firman ini, kita boleh, saudaraku, membuka hati dan pikiran kita. Sehingga, saudaraku, kekristenan kita bukanlah menjadi, saudaraku, karena casual, biasa-biasa saja, atau menjadi orang Kristen yang cultural, ya karena sudah tradisi dari lahir. Tetapi kekristenan kita menjadi kekristenan yang committed dan bahkan crucified with Him. Kita sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Dan kalau saya hidup, bukan lagi hidup untuk diriku sendiri, tapi hidup bersama-sama dengan Dia dan untuk kemuliaan Dia. Seharusnya kekristenan, saudara, kita harus mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Supaya kekristenan kita tidak menjadi tawar, tidak menjadi, saudaraku, suam-suam kuku. Tapi kekristenan saya dan saudara menjadi kekristenan yang on fire, yang menyala-nyala. Kerohanian yang berkobar, kerohanian yang kuat. Karena kita mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan. Dan mau mentaati Tuhan karena kita sudah mengalami terlebih dahulu kasih-Nya dan kebaikan-Nya. Saya berdoa buat setiap saudara. Supaya di tengah-tengah masa-masa pandemik, Tuhan lagi menggoncang segala sesuatu. Supaya kita kembali, saudaraku, kepada esensi hidup kita. Bukan, saudaraku, performance. Bukan crowd. Bukan possession. Bukan, saudaraku, apa yang dunia tawarkan. Tapi kita mau mencari isi hati Tuhan. Mencari kehendak Tuhan. Dan kita berkata, Lord, you are everything in my life. I need you, Lord, every hour. Setiap jam aku butuh Engkau. Setiap menit, setiap detik aku membutuhkan Engkau.
Aku nggak bisa hidup tanpa Engkau. Seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur itu. Aku perlu melekat kepadamu, menerima sumber kehidupan itu. The fountain of the living water itu. Sehingga hidup saya dan saudara bisa berbuah-buah lebat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, mari kita repent and kita restore our heart. Kita rebuild kembali hidup kita. Kita rebuild kembali, saudaraku, jemaat yang Tuhan percayakan. Gereja tubuh Kristus yang Tuhan percayakan. Kalau hari ini ada banyak gereja yang tercapik-capik, terseret-seret. Karena kelelahannya, karena kesibukannya, karena prioritasnya. Karena orientasi hatinya yang sudah salah dan keliru. Bahkan melenceng daripada jalur daripada kehendak Tuhan. Mari kita repent. Mari kita restore hati kita. Kita rebuild kembali. Supaya kehendak Tuhan boleh kita kejar dan kita alami dalam hidup saya dan saudara. Mari kita minta, saudaraku, supaya Tuhan mengubah perspektif kita from temporer kepada eternal. Karena, saudaraku, karir kita, keuangan kita semuanya adalah temporary. Tetapi kita mengejar hal yang eternal, yaitu kekekalan, karakter ilahi, rencana ilahi. Dan kita, saudaraku, memiliki sebuah, saudaraku, single eyes, single heart, single treasure in heaven. Dan hidup kita gak perlu khawatir terbebani dengan banyak perkara. Tapi hidup kita mengalami semua janji anugerah ketika kita melekat kepada Tuhan. Kita dipuaskan dalam hadirat Tuhan. Dan di dalam rencana dan kehendaknya, kita pasti dimampukan untuk melakukan semua apa yang Tuhan sudah siapkan. Saudara, hati-hati dengan dua macam kondisi ini. Kita akan pelajari, saudaraku, dua toxic spirit yang hari-hari ini attack Christianity. Saya renungkan, saya gumuli, saudaraku, selama beberapa minggu, beberapa bulan ini, beberapa tahun terakhir ini. Bahkan saya harus mengakui, spirit atau mentalitas ini, saudaraku, pernah, saudaraku, saya hidupi. Beberapa lama waktunya. Dan saya bertobat. Saya kembali repent, restore, and rebuild my spirituality. Dan saya temukan, saudaraku, ini menjadi sebuah tantangan buat setiap kita, keluarga-keluarga, anak-anak, bahkan gereja-gereja. Mari kita lihat Zefanya pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Zefanya pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Saudara, Zefanya 1 ayat 12. Saya ulangi ya. Tuhan sendiri berkata, pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem. Bahasa Inggrisnya, search Jerusalem. Dia, saudaraku, menyelidiki, dia, saudaraku, mengeksamin, dia akan, saudaraku, menguji, dia akan menyelidiki. Bahkan bahasa Indonesia dikatakan dia akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor. Lalu yang kedua dikatakan, dan akan menghukum. Wah, ada God's searching and God's judgment upon Jerusalem. Jerusalem adalah kota inti Sion, itu ada di Yerusalem. Di mana orang-orang Israel tinggal di Yerusalem. Tetapi Yerusalem akan diuji oleh Tuhan, diselidiki oleh Tuhan. Bahkan akan diadakan penghukuman oleh Tuhan kepada orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya. Dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Saudara, beware of toxic of the spirit. Yang pertama adalah stagnant spirit. Roh yang stagnan. Orang-orang Israel, saudaraku, dalam Zefanya, dia mengalami stagnasi dalam rohaninya. Dia mengalami stagnasi, saudaraku, dalam kehidupannya. Sehingga, saudaraku, dia masa bodoh dengan Tuhan. Dia berpikir, God doesn't know, God doesn't care about my life. Tuhan tidak berbuat baik, Tuhan tidak berbuat jahat. Kalau begitu, suka-suka saya.
Saudaraku, stagnant spirit ini juga sedang bekerja hari-hari ini di tengah-tengah banyak kondisi gereja, orang-orang Kristen. Dan apalagi saudara, kalau kita hidup di tengah-tengah bangsa Australia yang begitu nyaman. Yang katanya Australia ini sudah setengah surga, saudara. Ya, comfort zone ini, saudaraku, membawa kita kepada roh yang stagnan. Artinya kehidupan kerohanian yang stuck, yang comfort zone, yang akhirnya pola pikir kita, pola pandang kita tentang Tuhan bisa salah. Mereka berkata dalam hati, God doesn't know, God doesn't care, Tuhan gak berbuat baik, Tuhan gak berbuat jahat, suka-suka saya dong. Lalu diibaratkan di sini, saudaraku, seperti apa? Anggur di atas endapannya, artinya saudaraku dalam bahasa Ibraninya, dikatakan di sini adalah gapa. Artinya thicken atau mengental, mengeras. Ya, kalau saudara perhatikan orang-orang Israel itu suka minum anggur. Ya, orang-orang Australia juga suka minum anggur. Nah, kalau kita minum anggur yang baik, ya, anggur yang mahal, kita minum sampai tetes penghabisan, nggak ada residunya, ya, karena clean, semuanya bisa kita minum. Tetapi kalau anggur yang tidak baik, yang sudah tercemar, ada partikel luar masuk, bahkan ada residunya terkontaminasi, maka saudaraku itu bisa membuat pengentalan. Ya, anggur yang mengental sampai akhirnya saudaraku terjadi, saudaraku thicken, terjadi contaminated, sehingga nggak bisa lagi diminum anggur itu. Nah, ini yang sedang terjadi, saudaraku, di tengah-tengah kondisi bangsa Israel dan banyak dari antara orang-orang Kristen di zaman modern ini. Karena comfort zone, human thinking, more important than God's will, sehingga akhirnya, saudaraku, pola pikir manusia begitu kuat, sehingga akhirnya mereka melupakan Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, mereka mulai menjauh daripada Tuhan. Dan hari-hari ini, saudaraku, bangsa ini, orang-orang Israel pun, saudaraku, yang dulunya terjadi, saudaraku, revival. Orang-orang Israel, orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, bahkan orang-orang Australia, yang dulunya terjadi revival luar biasa. Api Tuhan dari Israel pergi ke Eropa, dari Eropa pergi ke Amerika, dari Amerika, saudaraku, pergi, saudaraku, ke Australia. Apa yang terjadi, saudara? Bangsa ini pernah mengalami kebangunan rohani. Pernah mengalami revival. Cinta Tuhan luar biasa. Tapi hari-hari ini mereka meninggalkan Tuhan. Mereka lupa akan Tuhan. Dan akhirnya, saudara, hidupnya sudah mengalami stagnasi. Saya ketemu sama banyak orang-orang bule yang saya tanya, kamu ke gereja enggak? Mereka bilang, oh, I used to go to church. Dulu aku ke gereja, sekarang aku udah enggak lagi. Banyak saudaraku, bahkan orang-orang Indonesia, keluarga-keluarga yang dulunya aktif ke gereja, sekarang sudah malas pergi ke gereja. Bahkan ketika mereka ke gereja, mereka hanya nyari performance. Mereka cuma memikirkan tampak luar, tanpa membangun manusia rohaninya yang ada di dalam. Itu sebabnya kita perlu berhati-hati, saudaraku, dengan stagnan spirit. Kita harus kembali kepada hati yang mengasihi Tuhan, hati yang menyala-nyala, hati yang berkobar-kobar, hati yang mencintai Tuhan lebih daripada yang lain. Jangan hidup kita menjadi stagnan, jangan hidup kita menjadi biasa-biasa, tapi hidup kita, saudaraku, mulai kembali mencintai Tuhan, mulai kembali membangun gaya hidup seorang murid, saudara, gaya hidup yang membaca firman, merenungkan firman, amin. Gaya hidup, saudaraku, yang menyembah Dia, gaya hidup yang berdoa, gaya hidup yang melayani, itu menjadi sebuah gaya hidup yang perlu kita jaga dan kita lakukan terus. Jangan pernah menjadi stagnan dan biasa. Lalu, saudaraku, toxic spirit yang kedua adalah, saudara, spirit yang sekuler atau secularized spirit. Secularized spirit ini adalah, saudaraku, mentalitas dan roh yang sekuler. Karena, saudaraku, lebih kepada, saudaraku, materialistik dan, saudaraku, duniawi. Kalau tadi yang pertama stagnan spirit, yang kedua adalah sekuler spirit. Hati kita, pandangan kita, prioritas hidup kita, saudaraku, kebanyakan sudah terkontaminasi dengan pola pikir dunia. Itu sebabnya, saudaraku, kita perlu jujur dengan diri kita.
Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita, saudaraku, masih memikirkan kekekalan atau lebih memikirkan, saudaraku, hal-hal yang temporer, yang lebih kepada dunia dan materialistik? Kalau kita jujur dengan diri kita, kalau kita bertobat, maka saudaraku, Tuhan akan membawa kita kembali kepada hati yang terus menyala dan berkobar mengasihi Dia. Membangun inner man rather than outward looking. Manusia selalu, saudaraku, mencari, saudaraku, penampilan tampak luar. Kekayaan kita, prestasi kita, possession kita. Tapi Tuhan selalu melihat hati kita. Bahkan ketika Yesus nanti datang kedua kali, yang Dia cari, adakah iman di bumi ini? Adakah hati yang percaya dan mengasihi Tuhan? Adakah hati yang melayani Dia setia sampai akhir? Dan pada akhirnya nanti ketika Yesus datang kedua kali, Dia akan bertanya, dan Dia akan bilang kepada kita, engkau hamba yang baik dan setia. Bukan hamba yang jahat dan malas. Hari-hari ini, saudaraku, mari kita jaga hati kita. Mari kita rebuild kembali, saudaraku, our inner man. Supaya kita tidak terjebak kepada stagnan spirit dan secularized spirit. Mari lihat Matius 6 ayat 1-18. Karena ini ayat cukup panjang, kita nggak usah baca. Tapi saudara bisa perhatikan nanti di rumah. Matius 6 ayat 1-18 ini bicara tentang outward religion, saudara. Ya, kegiatan-kegiatan agamawi, kegiatan-kegiatan, saudaraku, ibadah, saudaraku, yang cuma outward, ya, tampak luarnya saja. Saudara, Tuhan Yesus berbicara, saudaraku, kepada orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Tuhan Yesus menegur mereka. Karena apa, saudaraku? Mereka melakukan, saudaraku, ibadah-ibadah yang cuma memperhatikan tampak luar. Kalau saudara perhatikan, saudaraku, ada 3 macam, saudaraku, ibadah yang ditegur sama Tuhan oleh orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Kalau saudara lihat konteksnya, Matius 6 ayat 1-18. Sorry. Tuhan Yesus menegur orang-orang, saudaraku, tentang, saudaraku, pemberian. Ya, kalau kamu memberi tangan kiri, tangan kanan kau nggak usah tahu. Ya, lalu yang kedua, Tuhan Yesus menegur, saudaraku, kehidupan ibadah mereka berdoa. Orang-orang itu suka berdoa di tengah-tengah jalan, di pinggir-pinggir jalan, angkat tangan, saudaraku, supaya orang melihat dia, oh ini orang yang suka berdoa, religious. Ya, tetapi Yesus berkata dan menegur dia sangat keras. Lalu, saudaraku, ibadah yang ketiga adalah ibadah puasa. Ya, mereka berpuasa, mereka taruh debu, saudaraku, di atas kepalanya. Mereka taruh minyak, saudaraku, di kepalanya supaya kelihatannya lusuh. Dan dia bilang, saya lagi puasa supaya kelihatan lebih rohani. Saudara, Yesus menegur semua outward religion. Ibadah-ibadah yang hanya tampak luar. Memberi supaya orang tahu. Posting di sosial media supaya orang, saudaraku, memuji-muji. Lalu berdoa, ya, lalu puasa supaya kelihatannya rohani. Tetapi Tuhan melihat kondisi hati mereka. Bahkan Yesus menegur dengan sangat keras. Orang-orang seperti ini, saudara, seperti kuburan yang putih, kelihatannya kudus dari depan. Tapi di dalamnya mayat mati. Saudara, kondisi ini yang perlu kita perhatikan hari-hari ini. Ada banyak orang Kristen dan gereja, saudaraku, yang membangun tampak keluar. Tetapi Tuhan sedang melihat hati kita. The condition of our heart. Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Biar hari-hari ini, saudaraku, kita boleh rebuild. Kita boleh membangun kembali hati yang simple heart. Hati yang humble heart. Hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bukankah ini adalah perintah yang terutama? Untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Hati, saudaraku, yang melekat kepada Dia. Kalau hari-hari ini kekristenan kita sudah menjadi biasa, menjadi stuck, atau menjadi rutin. Atau, saudaraku, menjadi stagnasi dan secularize. Kita terlalu, saudaraku, cinta dunia. Dan kita mengejar ambisi kita. Kita menggali sebuah sumur dan kolam yang retak, yang tidak bisa menampung air. Yang akhirnya kita menjadi sia-sia. Seperti tadi Yeremia 2 berkata, they become worthless themselves. Akhirnya kita, saudara, harus melewati sebuah peremukan, sebuah kondisi di mana Tuhan meremukan hidup kita.
lewat struggling, lewat saudaraku pergumulan, lewat tantangan yang Tuhan izinkan. Karena kita melarikan diri daripada hadirat dan panggilan dan rencana Allah. Tuhan mau kita surrender kepada Dia. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang absolute surrender, kita boleh kembali kepada hati yang remuk, hati yang mencintai Dia, hati yang menyembah Dia. Sehingga kita berkata, Lord, it's not about my will, it's not about me, it's not about myself, it's not about my plan. But it is about your will be done in my life. Saudara, Tuhan sedang membawa dan menuntun saya dan saudara kepada the discipleship journey. Mulai minggu depan, 8 minggu ke depan, kita akan belajar dan saya akan mengajar saudara tentang the discipleship journey. Khususnya minggu depan kita akan belajar pelajaran yang pertama, yaitu biblical theology. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan yang benar. Karena saudaraku, our theology, our pandangan kita, our view, our mindset, our paradigm about God, itu akan menentukan saudaraku bagaimana kita hidup. Kalau cara pandang kita kepada Tuhan benar dan sehat, maka cara hidup kita juga akan sehat dan takut akan Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua bukan hanya saja diberkati, tapi kita diubahkan menjadi seorang murid yang terus bertumbuh kepada keserupaan seperti Kristus. Amin. Mari tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih. Hamba bersyukur buat firman-Mu, buat kebenaran-Mu Tuhan. Dan hamba bersyukur buat kasih-Mu yang selalu mengasihi kami, menerima kami, bahkan memulihkan kami. Tuhan, selidiki hati kami, sama seperti Engkau sedang menyelidiki Yerusalem. Tuhan, Engkau sedang menggeledah Yerusalem, artinya Engkau sedang membongkar setiap hati kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarkan Engkau Tuhan menemukan hati kami, menjadi hati yang bertobat, hati yang dipulihkan, hati yang mau dibaharui. Jangankan Tuhan Kau mengirimkan penghukuman-Mu dalam hidup kami. Kalau Tuhan izinkan ada banyak perkara, pergumulan, struggling, yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Lord, in our struggle, we surrender unto you, God. Kami mau berserah. Kami mau Tuhan berkata, Lord, hidup kami bukannya kami lagi sendiri, tapi Kristus yang tinggal dalam hidup kami. Dan Kristus yang bertata sebagai Raja. Tolong kami Tuhan, untuk kami Kau dapati menjadi murid yang terus belajar kepada guru kami. Yang terus bertumbuh sampai kepada keserupaan Kristus menjadi nyata dalam hidup kami. Sehingga kami bukan hanya lagi menjadi orang Kristen anak-anak, tapi Kristen yang dewasa. Kami tidak membangun Tuhan kekristenan yang dangkal, tapi kami membangun kekristenan yang dalam Tuhan. Bukan kedangkalan, tetapi kedalaman akan Engkau. Dan kami berdoa Tuhan, kami boleh value Tuhan authenticity lebih daripada achievement kami. Kami boleh Tuhan value karakter lebih daripada kompetensi kami. Dan kami boleh value Tuhan kehidupan yang Tuhan membangun internal daripada eksternal. Tolong setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tolong hamba-Mu. Tolong setiap para pemimpin, para pekerja, seluruh jemaat. Dari keluarga, orang-orang tua, anak-anak muda, sampai our second generation. Tuhan tolong. Supaya dalam pemuridan ini, perjalanan kerohanian kami sebagai murid, kami boleh Tuhan boleh mengalami Engkau. Kami serahkan 8 minggu ke depan ini, biar Engkau hadir, Engkau menyelidiki hati kami, Engkau membangun hidup kami, semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. We love you. We need you, Lord. And we surrender our life, our heart, our future into your hand. In Jesus' name. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin.